Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih soal kutipan dari The Art of Seduction. Fokusnya ke ide menguasai seni langkah berani. Sumbernya ya potongan-potongan teks dari buku itu, soal strategi dan karakter. Misi kita kali ini, gimana caranya membongkar keberanian yang diperhitungkan itu kok bisa memikat dan berpengaruh gitu ya. Ingat gak sekilas cerita Cleopatra yang pakai karpet itu? Nah, itu contoh klasik yang bakal kita sentuh sedikit nanti. Iya, betul sekali. Yang menarik dari sumber ini tuh langkah berani itu banyak macamnya ternyata. Bukan cuma sekedar nekat, tapi juga keberanian dalam membentuk persona diri. Misalnya nih, ada tipe dandy. Di teks itu dijelasin dia memikat karena, apa ya, cair, nggak gampang ditebak, seolah-olah dia nawarin kebebasan gitu. Main-main dengan ekspektasi orang soal maskulin dan feminin. Wah, menarik itu soal Dendi. Tapi kita mulai dari yang paling dramatis dulu kali ya. Tadi Anda sempat sebut Cleopatra. Sumbernya kan ngasih gambaran, dia diselundupkan pakai karpet buat ketemu Caesar. Itu kan bukan cuma masuk ruangan biasa ya, tapi kayak pertunjukan. Menurut Anda apa sih kunci suksesnya keberanian teatrikal kayak gini? Kenapa bisa memikat menurut teks itu? Kuncinya itu di elemen kejutan sama pertaruhan yang kelihatan jelas. Itu penting. Tindakan Cleopatra itu kan langsung mematahkan ekspektasi Caesar. Menunjukkan, wah ini orang berani banget, cerdik lagi. Paket lengkap dalam satu aksi dramatis. Tapi ya keberanian nggak harus selalu segede itu juga. Sumbernya juga nyebutin keberanian yang sifatnya transgresif. Maksudnya yang agak melanggar batas gitu. Contohnya si Duc de Richelieu. Duke dari Richelieu, gimana tuh ceritanya? Dia itu diceritain sampai menyamar jadi pelayan wanita cuma buat nyelinap ke kamar Mademoiselle de Valois. Gila kan? Serius? Nyamar jadi pelayan? Itu sih, wah nekat banget ya. Di luar batas banget. Terus, apa kata sumbernya? Kenapa tindakan yang berisiko dan agak melanggar norma kayak gitu malah bisa jadi menarik? Rasanya kok aneh ya? Justru itu, di situ psikologinya main. Sumbernya kayak mengisyaratkan kalau tindakan yang melanggar batas itu nyentuh keinginan kita yang terpendam. Keinginan akan sesuatu yang mendebarkan, yang sedikit bahaya atau terlarang. Kayak ada energi tersendiri dari orang yang berani gitu, walau sedikit melanggar aturan. Nah ini nyambung juga ke soal reputasi. Ah, reputasi. Jadi ingat tipe Ray Kay yang dibahas juga di sumber. Kayak Lord Byron itu kan, reputasinya malah jadi daya tarik. Gimana tuh keberanian dalam menerima atau malah memakai citra berbahaya ini bisa jadi strategi menurut teks? Iya, sumbernya bilang gitu. Reputasi nakal atau berbahaya itu katanya bisa mancing rasa penasaran. Bahkan bisa membangkitkan hasrat kompetitif orang lain. Jadi kalau diterima aja, malah nggak disembunyiin, itu jadi langkah berani buat ngelola persepsi orang. Tapi ini penting nih, keberaniannya tetap harus pakai strategi. Nggak bisa cuma pamer kenakalan doang. Teksnya menekankan banget soal pentingnya membuktikan diri. Membuktikan diri? Maksudnya gimana tuh? Semacam ujian keberanian gitu? Bisa dibilang gitu. Bukan pamer kekuatan asal-asalan ya, tapi tindakan nyata. Seringkali ada pengorbanan atau risiko di dalamnya. Tujuannya buat ngilangin keraguan target, nunjukin kesungguhan gitu. Ada lagi strategi keberanian lain yang disebut justru dengan menciptakan rintangan, biar targetnya yang ngejar Anda. Contohnya si Kristeta itu, yang bikin Don John makin pengen karena dia kelihatan susah didapat. Queen langka. Berani ini? Wah, krusial banget. Sumbernya bilang, pas ketegangan udah dibangun, terus udah ada sinyal ketertarikan nih dari target. Nah, di saat itu kalau kita ragu-ragu atau nunda-nunda, itu bisa fatal. Momentumnya hilang. Makanya perlu ada yang namanya langkah berani terakhir. Harus tegas. Bukan berarti agresif membabi buta ya, tapi lebih ke bisa baca situasi dan berani ambil inisiatif. Seolah-olah kita bertindak tuh karena terdorong oleh pesona si target itu sendiri. Gitu. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih dari contoh-contoh tadi, Cleopatra, Richelieu, Byron, terus strategi pembuktian diri, benang merah psikologisnya apa ya? Kenapa sih langkah berani yang diperhitungkan ini bisa begitu efektif menurut sumber ini? Kalau ditarik benang merahnya ya, langkah berani ini seringnya mainin ketegangan di dalam diri kita sendiri. Antara pengen aman, tapi juga bosen sama rutinitas. Antara pengen patuh aturan, tapi juga ada fantasi pengen melanggar tabu sedikit. Antara rasa nggak pede, tapi juga butuh pengakuan dari orang lain.
Nah, langkah berani yang teatrikal atau transgresif itu, dia kayak memotong kebosanan, nyentuh fantasi tersembunyi itu, dan ngasih ilusi kalau hidup ini lebih intens gitu. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar nekat tanpa pikir panjang. Menguasai seni langkah berani ini, menurut sumbernya, ya soal perhitungan, paham psikologi orang, sedikit pakai gaya teatrikal, dan yang penting, berani ambil risiko di momen yang pas. Kompleks juga ya? Persis. Dan dampaknya itu seperti yang diisyaratkan di teks ya. Nggak cuma soal hubungan romantis aja, ini lebih luas. Soal dinamika pengaruh secara umum. Keberanian yang diperhitungkan itu bisa memikat di mana aja. Politik, bisnis, interaksi sosial biasa. Karena dia memanfaatkan celah di psikologi kita. Rasa tertarik pada yang nggak terduga, yang sedikit berbahaya, yang kayaknya menjanjikan pengalaman lebih seru. Nah, ini mungkin bisa jadi satu pemikiran buat Anda bawa pulang nih. Sumber ini kan terus-terusan nunjukin kalau ada daya tarik kuat pada tindakan yang keluar jalur melanggar ekspektasi. Coba deh renungkan, kenapa ya sebuah langkah berani yang udah dipikirin matang-matang, meskipun jelas ada risikonya, seringkali terasa lebih hidup dan memikat dibanding rasa aman dan kepastian dalam hidup Anda. Apa sih sebetulnya yang bikin bermain api, dalam arti luas ya, itu kok rasanya menarik banget?